Pepatah bilang selalu ada sosok wanita hebat di balik pria hebat. Pun demikian adanya dengan Andika Perkasa. Perjalanan karirnya di militer dimulai dari zero to hero. Ini tidak lepas dari sosok Hetty Andika Perkasa sang istri. Dimanapun selalu mendampingi, kapanpun dan bahkan apapun yang menjadi kebutuhan Andika Perkasa selalu disiapkan sampai hari ini. Bahkan kalau kata Pak Andika nih, Hetty itu selalu ada di samping saya. Hihi. Nah Ibu, aduh, sehat Ibu, terima kasih loh waktunya. Mas Andrew, halo. Jadi sosok bapak dan suami di rumah, Andika Perkasa lembut dengan pembawaannya. Sang istri juga bilang, Andika kooperatif dan demokratis atas berbagai apapun putusan yang diambil oleh tiap-tiap anggota keluarga. Termasuk keinginan sang anak yang gak mau meniti karir yang sama dengannya. Ya. Gimana? Waktu papa masih menjabat jarang ketemu apa gimana? Ya mungkin sekarang lebih di rumah ya. Lebih di rumah? Lebih banyak di rumah. Aku tuh tapi penasaran. Andrew jarang bergabung sama kita, Mbak. Oh gitu, kenapa? Kan lama di UGM dia 2 tahun 2 ya. tahun, terus 2 Dan dual tahun. degree. Terus ke Melbourne 2 tahun. Di Melbourne. Habis itu lulus 1 ngambil tahun. S2 di Amerika. Makanya baru lulus ya? Baru, Iya. Baru banget lulus. baru bergabung. Temen-temennya kenal banget kayak sama bapak. Iya kan gitu. Mas Andrew kalau misalnya jadi anak tentara gimana sih? Soalnya kan biasanya kalau misalnya anak tentara tuh bapaknya tuh galak gitu kan, atau enggak anaknya jadi kaku gitu. Kalau papa manggilnya papa atau dad atau dad. Kalau didikan Dedi gimana? Kayak gitu nggak? Keras gitu kalau di rumah? Enggak sih, sebenarnya santai. Gitu. Serius santai. Ya, seriusan. Kalau ibu gimana bu? Kan kalau jadi istri tentara tuh kayaknya kaku gitu kan? Iya nggak sih bu? Jadi istrinya Mas Andika sih enggak. Enggak. Lebih santai gitu ya? Bawaannya mungkin ya, bawaannya Mas Andika kan tenang. Gitu ya? Jadi alhamdulillah tenang. Jadi kalau di rumah beda dengan Pak Andika yang sedang menjadi seorang panglima gitu? Beda. Sama sih. Sama apa beda ya? Mungkin sama aja. Sama sih kayaknya. Aku tuh penasaran, coba deh dari Mas Andrew deh, Mas Andrew kan paling kecil nih, gitu kan. Gimana sih bapak sama ibu gitu, kalau di rumah, atau mungkin mendidiknya gitu, apakah keras atau mungkin lebih yang, ya sudahlah gitu kan, sebagai anak paling kecil gitu. Ya mereka mungkin strict ya, strict. Saya ingat pas kecil kita misalnya cuman boleh nonton TV hari libur aja. Oh gitu. Sama Yeah. minggu ya. Itu umur berapa tuh? Ya sampai saya sudah selesai SMA kali ya. Sabtu Minggu aja. Kenapa Pak Andika? Kecuali news. Supaya Kecuali fokus. news. Iya, supaya fokus saja. Kecuali news. Wah, Edmund beruntung itu. Berarti saya harus meragukan Edmund gitu. Edmund nonton coba boleh Sabtu Minggu gitu. Kecuali berita. Kenapa? Emang nggak fokus kalau misalnya jam-jam tertentu kan boleh Pak Andika? Iya kan dari sekolah kan pasti ada assignment. Oke. Ada assignment, jadi biasanya kalau jam makan tiap weekdays itu jam makan selalu nonton sambil nonton TV, nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya waktunya belajar. Pagi kan sekolah sampai sore Mbak. Sekolahnya sampai sore terus, nggak kayak saya waktu kecil kan sampai Kita jam sampai 12. kan. Mereka kan pulang itu udah sore Mbak. Full day. Bahkan kadang-kadang sampai jam 5 sore. Sehingga pulang makan malam sambil nonton TV, habis itu belajar. Wow, tough juga ya Lundru. Terus kuliahnya di Amerika emang keinginan sendiri atau arahan dari your dad and mom? Keinginan sendiri sih. Keinginan sendiri. Sempet nanya-nanya bagusnya ngambil jurusan apa gitu atau emang you decided first? Saya pilih ini semuanya sendiri. Oh, Semua sendiri. gimana tuh Bu? Akhirnya jauh dari yang kecil, terus Iya. suami banyak bertugas gitu kan? Iya. Terus gimana dong Bu? Sebenarnya sih dimulainya dari Alex ya. Alex kan dulu juga sebetulnya pengen sekolah di Amerika. Nah itu saya udah mulai sedih tuh. Namanya ibu ditinggal anaknya ya jauh. Tapi terus Alex nggak jadi. Saya pikir udah bakalan Alex, Angela, Andrew semua Semua di nggak Jakarta. akan jadi ke sana. Ternyata Andrew pasti beratlah sama Iya, namanya ibu. Ya apalagi waktu pandemi kemarin kan Andrew sama sekali nggak pulang. Dia tetap di sana. Jadi 2 tahun
di sana saya cuma ngikutin berita aja ya di Australia tuh gimana gitu. Takutnya ada apa-apa kan COVID kemarin. Tapi Nggak kagetnya karena Andrew ini sejak SMP mau ke SMA itu udah pengennya sekolah di luar. Iya. Kita kan nahan-nahan, janganlah. Karena menurut kami ada basic yang harus dia jalani di sini. Apa tuh? Ya basic mengenal teman-temannya, networking. Kan perlu juga Mbak networking. Betul. Kirain kan harus jadi tentara kayak bapaknya. iya. Kalau Mas Andika enggak. Pak Andika, ibu langsung kayak enggak. Mas Andika sih bebasin. Justru kalau saya sebetulnya kepengen. Masa? Pengen jadi Iya, tentara? Justru. Pengen banget. Loh, kok bisa kebalikan? Nggak tahu tuh. Jadi kalau Mas Andika membebaskan anaknya mau jadi apa tapi terarah ya. Ya. Jadi memberi beberapa pilihan. Arahnya udah sempit Iya, Pak. dipersempit. Pilihan udah tinggal sempit Mbak. Oh. Karena apa? Karena kita kan gali. Setiap kali ngobrol itu kita gali passionnya di mana. Iya. Masing-masing beda-beda. Nah, sehingga passionnya di situ mungkin yang cocok 1, 2, 3. Nah, kan mereka yang milih sendiri. Oh, Gitu. coba Andrew waktu itu bilangnya sama Dad, passionnya apa, terus diarahinnya kayak gimana gitu? Ya mungkin bukan diarahin tapi Diperintahkan? bukan. Oh enggak. Saya ingat dulu SMP saya nonton film Wolf of Wall Street namanya. Oke. Itu pertama Iya. kali saya tahu Business World. Iya. Jadi ya sejak itu saya Berat ya tontonannya. Ya. Sejak itu saya tertarik untuk ikut bisnis. Gitu. Bisnis. Ya, which is good sih kalau bicara soal business networking and stuff, ya kan. Kenapa nggak mau jadi tentara? Sementara ibu tuh pernah nggak udah kamu nanti jadi tentara aja gitu. Oh ya sering. Ya saya kurang mau aja. Ya. Why? Ya mungkin mungkin karena saya sudah lihat hidupannya, terus saya rasa mungkin ini sangat bosan atau apa. Sangat bosan. Iya, sangat bosan, kurang menarik gitu. Monoton mungkin ya. Kurang menarik, monotonnya gimana? Ya. Karena dari gitu-gitu aja gitu atau gimana gitu? Ya mungkin gitu, terus banyak aturan-aturan gitu. Banyak aturan. Kalau di rumah nggak banyak aturan, Andrew. No rules at home gitu sama Daddy dan Mommy. Lucu. Kalian ngobrol sama kakak-kakak juga berarti? Oh iya. Ya. Aku nggak mau jadi tentara, kamu aja gitu, nggak ada suruh-suruhan itu doang, terusin Dad gitu, nggak ada. Tahu. Did you talk about it Nggak ada. Ya. with Angel and Alex? No, never. Nggak ada. Atau your brother and sister pernah nggak ngebicara? Enggak. Atau pernah ngobrol nggak, kenapa nggak kepengen jadi tentara gitu? Oh enggak. Enggak. Kayaknya semuanya Just no. ya. Nggak ada mungkin yang kepengen, udahlah kesian mami, dari kita bertiga nggak ada yang mau jadi tentara gitu. Enggak. Kenapa? Karena Bu Heti kasihan Mami. Apakah karena biar ada yang maco-maco juga gitu atau gimana? Nggak tahu kalau Biar ada yang saya ngejagain. kan papa saya tentara, Iya. suami tentara, mertua tentara. Iya, Saya iya. merasa kan lebih Aman. sudah di Keliling zona dia. yang seperti ini gitu. Tapi nggak ada yang mau, ya udahlah. Kok nggak dipaksa gitu ya? Memang nggak apa? Tapi nggak tahu ya, apakah kalau keluarga tentara itu diharuskan nggak sih, misalnya kepala keluarganya, bapaknya, pokoknya salah satu harus ada gitu, atau memang dibebaskan, atau emang cuma Pak Andika aja yang membebaskan anak-anaknya? Ya, saya rasa banyak juga yang bebasin. Gitu ya? Iya. Kita kan membebasin tapi tetap aja mengarahkan, mempersempit supaya jangan terlalu semaunya kan gitu. Mbak. Perlu juga itu Mbak. Nah, tapi juga jangan sampai mewajibkan. Karena apa? Nanti kalau dia nggak terlalu punya passion, nanti akan lebih susah. Bukannya nggak bisa, tapi pasti lebih sulit. Apalagi tadi yang diceritain ya, macam-macam soal tanggung jawab orang-orang yang bela negara itu kan, tanggung jawab menggunakan senjata, tanggung jawab lain-lain. Iya. Kalau kakak adiknya juga sama, ya udah bebas-bebas aja gitu. Iya, mirip-mirip juga. Ya ampun. Dan selain itu, kisah cinta Andika dan Heti pun menarik untuk ditilik. Ternyata 31 tahun mengarungi dinamika pernikahan, siapa sangka kisah keduanya dimulai dari sebuah perjodohan. Malu-malu tapi mau. Berarti waktu itu bener nggak sih katanya sempat ditelepon sama orang tua ya? Waktu itu masih sekolah kan ya, di luar negeri.
Ditelepon katanya Iya, disuruh pulang, suruh nikah gitu. Iya. Terus akhirnya memilih menikah gitu. Itu udah kenal sama Pak Andika atau belum? Waktu papa telepon bilang suruh pulang karena mau dinikahkan dengan lelaki pilihan papa, itu saya nggak tahu kalau itu lelaki itu adalah Mas Andika. Tapi belum kenal tuh, atau udah kenal sebenarnya? Saya sama Mas Andika tuh sudah kenal beberapa tahun sebelum itu. Sebelumnya. Oh, oke. Tapi hanya bersalaman. Oke. Nggak lebih. Nggak lebih. Nggak ada obrolan lanjut pun Nggak nggak ada. ada. Oh, ini Sesudah menarik. itu, nggak Oke. ada. Terus begitu ditelepon nggak tahu nih, Nggak yang mau tahu. dikenalin nih Pak Andika. Masih nggak tahu. Oke. Terus pulang, wow gitu apa gimana? Pulang itu juga karena mama bilang kalau kamu nggak pulang, papa kan pasti marahnya sama mama. Kamu nggak kesian sama mama. Oh, saya gitu. kira papa saya dan mama saya aja yang kayak gitu. Sama. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu begitu ya. Kalau kamu gini nanti mama yang ini papa. Oh, Iya, oke, baik-baik. Ya udah deh, karena Oke, terus? ya udahlah, karena saya kan perempuan ya, saya ya udahlah saya pulang karena mama gitu. Oke. Ternyata yang dikenalinnya Mas Andi kan. Nah, sebenarnya ini dijodohkan apa gimana sih Bu Heti? Saya saat itu nggak merasa dijodohkan. Oke. Tapi setelah itu baru saya tahu ternyata memang papa saya udah naksir Mas Andika. Waduh, berarti ini pinter nih caranya Pak Andika memenangkan hati bapaknya. Sebenarnya juga enggak. Nggak juga, Mbak. Enggak. Kita Jadi- nggak tahu juga. Oh, nggak tahu. Enggak. Jadi papa Nggak saya tahu. itu waktu itu kerjanya itu pokoknya dia melihat kayaknya laporan setiap tentara yang pergi ke luar negeri sekolah kan laporannya dibaca sama papa. Nah itu papa bilang begini ke mama saya, ini ada anak kok kalau sekolah pulangnya nilainya bagus-bagus ya, Widih. tulisannya bagus-bagus. Terus jadinya naksir lah papa sama si anak ini. Kuncinya kalau mau ditaksir sama bapaknya pacar perempuan kalian harus pintar. Betul kan Ibu? Iya kan Pak Andika ya? Pantesan sekolahnya bagus-bagus ya, nggak heran. Oke Ibu lanjut terus. Ya udah, terus papa telepon saya terus bilang ini ada Kopassus, ada Detasemen 81, Kopassus dan 81 kalau sekolah tuh nilainya bagus-bagus, anak pinter ini juara terus kata papa saya loh. Makanya kamu harus Di pulang, disclaimer. gitu. Ya udah, terus ketemulah pada saat itu malam itu papa bilang ke mama, pokoknya kan saya tomboy banget ya dulu, jadi dibilang bahwa Heti harus didandanin ya Ma biar feminin supaya nanti Suka lah ini. cowok ini supaya suka gitu. Oke. Jadi saya ambil di situ. Berarti kalau cowok ini nggak suka sama Heti kan nggak jadi nikah, Oh, ya kan? oke. Jadi saya Asal sengajain biasa aja, saya tetap tomboy aja nggak mau dandan supaya si Cowok yang dikenalin ini nggak mau sama saya. Emang waktu itu udah punya cem-ceman di Amerika? Enggak. Di Amerika kan bener? Iya. Oh, emang belum ya? Masih single Enggak banget ya? Oh juga. ya, oke. Jadi pas kebetulan tugas saya itu dari papa karena anak tertua itu kalau ada tamu saya Iya. yang nemenin tamunya papa mama sampai papa mama pulang. Oh. Jadi papa mama datang baru saya pergi gitu. Jadi Oke. menemani tamu-tamunya papa mama lah selama papa mama nggak di rumah gitu. Uh-uh. Nah, saya bukain pintu, ternyata loh, kok Mas dia. Andika gitu. Uh-uh. Nah kan saya bilang silakan duduk dulu Om, karena semua tentara kan saya panggilnya Om ya. Oh, Karena saya pikir tapi tahu nggak? apa. Tapi tahu nggak waktu itu mau dikenalin sama Bu Heti? Waktu saya dapat perintah dari rupanya staf mertua saya, minta saya datang untuk ke rumah mertua saya untuk memaparkan hasil. Saya baru kembali dari sekolah Intel di Prancis waktu Oke, itu. mantap. Jadi saya udah siapin paparan, tapi juga begitu dengar nama mertua saya, oh itu kan ada Heti tuh. Oh gitu. Ya kan pernah kenalan berapa tahun sebelumnya. Ya saya excited juga lah, tapi walaupun juga konteksnya kerjaan. Kalau paparan kan kerjaan, Mbak. Jadi waktu itu pas dibukain pintu berarti sebenarnya udah tahu dong karena wah asik ada Ya, Heti. paling nggak saya udah expect Oh. bahwa mungkin aja Heti ada di rumah kan gitu. Berarti udah sempat naksir sebelumnya atau belum? Ya udah waktu Ampun, kenalan. lucu banget sih. Kenalan itu kan itu berapa tahun sebelumnya Emang saya jodoh. benar-benar pemalu lah. Iya. Dan kita siapa sih? Gitu loh waktu itu saya mikirnya, Mbak. Bukan level saya lah itu. Karena kan Levelnya. letnan. Saya kan masih letnan 2. Berat sih memang. Ini kan levelnya udah, waduh, udahlah nggak usah mimpi tinggi-tinggi gitu. Oh. Gitu, Mbak. Kan kalau tentara mungkin kalau letnan, Iya. papa saya kan kolonel, jadi Iya. mungkin pikirannya mereka kan anak-anak gitu ya. Letnan ketemu kolonel gitu. Dan hierarkinya kan Iya, jauh. jauh. Terus akhirnya
berlanjutnya Pak Andika tukeran nomor atau Ya, gimana? setelah datang itu ya ngobrol, yang nemenin kan yang muncul Hetty doang. Karena kan papa nggak ada. Jadi rupanya di setup memang papa nggak di rumah supaya saya bisa nemenin. Jadi emang itu tugas saya nemenin. Cuman waktu itu pas Mas Andika datang, kan saya langsung, dia baru pulang dari Prancis jadi rambutnya kan gondrong. Cuman saya, kok Mas Andika? Jadi saya masuk ke rumah, Mama masih di rumah waktu itu belum pergi. Jadi saya tanya, Ma, itu laki-laki yang mau dijodohin sama Hetty gitu kan? Iya. Aduh, Mama kenapa nggak bilang? Aduh, terus jadi lemari bajunya Mama saya buka, saya cobain baju-bajunya Mama karena saya pengen kelihatan, iya, saya pengen kelihatan seperti perempuan dan pengen ditaksir gitu. Udah semua nggak ada yang cocok karena kan emang bukan model saya kan. Gak jadi tomboy deh demi dilirik gitu. Si cowok ini biar naksir gue deh. Akhirnya Mama saya bilang, udahlah Het, jadi dirimu sendiri aja. Ya udah, akhirnya saya pakai lagi jeans itu, pakai kaos itu, keluar lagi terus nemenin Mas. Tapi justru itulah mungkin yang bikin makin jatuh cinta ya Mbak Andika ya. Karena emang udah lama, udah buktinya udah ngarep tuh, aduh ada Hetty nggak ya? Gitu. Iya, baru tahu dia ternyata udah tahu ya bakal ketemu si Hetty. Iya. Berarti Iya kan? gondrong itu juga udah, waduh manjang-manjang. Udah panjang-panjangin ram. Kenapa nggak dipotong sih Pak Andika ini? Ya kan memang tugasnya waktu itu kan. Ya kan kali ada Intel. Hetty gitu. Bukan, itu lagi Intel. Oh iya, jadi emang harus nyamar ya. Anak-anak tahu, Andrew tahu ceritanya kayak gitu Mama? Saya nggak tahu. Ya. Nggak tahu? You haven't heard, have you? No. Never heard about it? Saya nggak tahu. Nah, terus kalau Andrew gimana kan? Andrew kan di luar negeri nih, pasti kan punya banyak temen gitu kan. Pernah nggak ada yang I met someone nih dad, mom gitu? Tapi Baru tadi malam kita ngobrol, ambil makan. Ya saya bilang, Andrew, we're a man. Yang dilihat wanita ke kita, kalau kita berhasil, berarti kamu harus kerja. Ini kan lagi apply, Mbak. Oke. Lagi apply nih. Di sini atau akan balik lagi? Akan balik lagi saya. Berarti kerjanya di sana, Ya. which is good. Iya. Jadi udah ada berapa replies? Ya, sekarang saya lagi setup interview 4 sih. Jadi udah ada 4 yang respon dan minta interview. Wow, keren dong. Yes. Berarti interviewnya masih Zoom ya, virtual Masih, ya? virtual. So anytime harus berangkat, Andrew tinggal berangkat Siap. gitu kan? Iya. Kita sih berharap nanti kita jalan-jalan lagi ke sana, Pak Adik. Itu mah Angginya kali yang pengen jalan-jalan. Kalau Andrew sendiri memang udah passionnya kan di bisnis ya? Emang cita-citanya memang pengen punya your own company sendiri, your startup sendiri gitu atau gimana? Iya benar. Mungkin di long term saya mau bangun bisnis saya sendiri. Long term tapi. In long term, which is good sih. Iya. Karena memang kan kalau di Indonesia sendiri kayaknya masih kurang dari 2 atau 3% ya pengusaha kan sebetulnya. Dan di sana kan Peluangnya bagus. lebih banyak, Mbak. Benar. Dan yang lebih penting bukan soal apa-apanya. Kita sudah sepakat bahwa basicnya, foundationnya di sana, work ethicnya itu loh, Mbak. Kalau kita kerja di negara maju kan work ethicnya itu terasa, disiplin. Iya. Kerja di sana kan demanding bener, Mbak. Iya. Nah, itu yang saya ingin dia dapat. Walaupun setelah itu dia pasti bisa kembali ke sini. Ada batasan waktu nggak, Pak Andika? Maybe just Nggak ada. 2 years? Nggak ada 2 years. batasan waktu, tapi juga saya juga udah bilang bahwa kerja di sana itu untuk cari pengalaman. Terserah mau berapa Good. tahun. Yeah. Tapi at the end of the day dia memang harus kerja di sini. Mungkin akan lebih. Ya karena ini kan home country-nya lah. Mengabdinya ke Indonesia Iya. lagi gitu. Dan Andrew siap untuk itu juga berarti. Bahwa ke luar negeri hanya experience yang sementara aja gitu untuk modal nantinya di Indonesia. Emang udah siap di situ. Ya. Kalau Bu Hetty waktu itu cita-citanya jadi apa, Bu? Aduh, malu. Saya tuh cita-citanya sebetulnya pengen jadi sutradara. Oh iya. Berarti udah mulai bisa bikin. Jangan-jangan ini digitalnya Pak Andika, Bu Hetty lagi di belakang lah. Oh bukan ya? Enggak, sama sekali enggak. Sekali enggak. Oh. Enggak. Berarti emang waktu itu jadi sutradara. Nah, Pak Andika kan selalu bilang nih, pokoknya Ibu Hetty atau istri saya itu harus selalu ada di samping saya gitu. Ya. Harus. Ya. Apa yang membuat seorang Andika benar-benar gitu? Ya itu, Ibu Hetty itu harus selalu di samping saya. Ya karena ya lebih sehat sih, Mbak. Kita kan suami istri, berarti juga satu kita harus selalu responsif terhadap anak-anak. Alex di Surabaya, Angela di sini, Endo baru ini cuma break sebentar aja di sini. Jadi kita kan harus responsif. Tapi kalau kita misalnya separated,
nggak tahu karena tugas apapun lama, waduh kayaknya agak kurang Kurang bisa sehat ya? responsif lah. Maksudnya respon yang terkoordinir. Jadi bukan respon saya atau responnya Hetty doang. Dan itu kan pasti terjadi, Mbak. Nah, itulah menurut saya guna orang tua. Orang tua ada itu kan justru supaya kita bisa membantu. Walaupun juga bukan berarti misalnya membuat spoil atau manja, enggak. Sama sekali. Waktu saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, saya menjabat Panglima, nggak ada anak-anak saya yang kemudian ikut bisnis di kantor saya, nggak boleh. Jadi Adik-adik saya, adik-adiknya juga. adik-adiknya Hetty, adik saya, kakak saya nggak ada, nggak boleh. Karena apa? Karena bagi saya itu prinsip supaya tidak terpengaruh. Walaupun mungkin pengusaha ya, kebetulan Andrew belum jadi pengusaha, tapi saya ingin Andrew Bisa pursue his own memahami, dream iya. lah. Ya. Bisa memahami nilai-nilai itu Betul, juga nantinya. betul. Jadi nggak ada yang abu-abu ya. Betul. Black, white, nggak ada yang abu-abu. Nah, Bu Hetty, kan kalau yang kita lihat kan cita-citaan mulu nih gitu kan kayaknya lengket banget gitu. Apa yang paling bikin gemes gitu sama Bapak? Paling sebel gitu kalau misalnya Pak Andika kayak gini tuh sebel gitu. Ada Sebel? gitu. Misalnya nggak bisa dibantah kah atau terlalu baik ke semua orang? Terlalu baik ke semua orang sih saya seneng. Kalau sebel itu, saya tuh sebetulnya sebel sama Mas Andika tuh setiap hari loh. Masa? Iya, setiap hari. Nanti Andrew coba siapin jawabannya. What make you gitu sama your dad? Biar lebih sincere kata kami. Karena Yang apa Bu? bikin kesel tuh Mas Andika hal-hal kecil ya, tapi banyak loh sebenarnya. Naruh anduknya sembarangan nggak Bu? Ya, kayak gitu-gitu. Saya tuh sangat berbeda dengan Mas Andika. Hampir semua halnya berbeda. Tapi katanya yang berbeda malah bagus Bu. Amin. Jadi kayak magnet ya, positif sama negatif. Bener nggak? Amin. Saya rasa sih begitu karena ngangenin. Ngeselin tapi ngangenin. Gitu tuh Pak. Gitu. Kalau Pak Andika gimana Pak? Ada yang paling gemes gitu sama si Bu? Atau justru enggak? Atau jangan deh pertanyaannya. Pertanyaannya aku balik deh. Kayaknya saya ada kemiripan sama Ibu soalnya. Pertanyaannya saya balik. Pak Andika yang bikin cinta terus gitu. Nggak ada kan? Ada yang bilang kalau hubungan pernikahan udah lama tuh udah garing. Ini kok kayak udah lama berapa puluh tahun? 31 tahun. Cinta terus tuh. Ya makin kesini kalau menurut saya ya makin terikat kita Mbak. Perasaan saya ya. Makin kesini bukannya makin bosen, enggak. Walaupun juga tidak seperti awal dulu ya. Kita mengekspresikan. Sekarang enggak, tetapi walaupun di dalam hati, posesifnya itu nggak kalah sama dibandingin dulu. Ya betul, kalau itu Mas Andika sekarang lebih posesif daripada waktu dulu. Oh gitu. Iya, jadi itu kan juga mencerminkan rasa cinta ya. Iya. Kalau gitu nanti Bu Hetty sering-sering saya pepet deh biar nggak posesif ya Bu Hetty ya. Kalau kayak gitu kan ya Bu ya. Tapi iya memang kelihatan lebih lama makin lama makin kompak ya. Iya, betul Mbak, betul. Ya bagus sih, mudah-mudahan ntar Andrew juga dapat yang bisa kayak gitu ya Andrew ya. Amin. Ada banyak prediksi kemana arah karir Andika Perkasa kelak. Tapi ia meyakinkan bahwa apapun pilihannya, ia ingin mendedikasikan integritas dan juga kredibilitasnya untuk kemajuan bangsa. Karena bagi Andika, NKRI masih harga mati. Sebagaimana ia menerapkan betul paham tersebut selama lebih dari 3 dekade berkarir di militer. Jadi kita tunggu ya Pak, kabarnya nanti yang lebih lanjut. Nanti saya ketok-ketok pintu lagi. Saya Anggi Pasaribu, sampai ketemu di Inside Story yang akan datang.